saya ramalkan Jessica Wongso akan bebas di tahun 2024. Saya melihat bahwa ada dua faktor penting di sini akan menyebabkan Jessica Wongso ini bisa bebas. Tentu saja ini akan menyeret banyak orang ke dalam pusaran. Dan jika hal ini tidak dilakukan dengan hati-hati, maka bisa saja korban jiwa ini sangat mungkin bisa terjadi. Halo Zensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya ramalkan Jessica Wongso akan bebas di tahun 2024. Buat yang nggak percaya, ini adalah faktor-faktornya. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Kita tahu bahwa magnitudo yang besar, dukungan masyarakat ini mengalir deras sejak tayangan Netflix yang muncul di, kalau nggak salah di bulan Oktober ya, atau September, saat Ice Cold ini menjadi sebuah tontonan yang ditonton oleh banyak sekali masyarakat Indonesia, sehingga kasus ini dibicarakan kembali setelah 7 tahun Jessica Wongso mendekam dalam jeruji besi. Gelombang penentangan terhadap hasil vonis ini mulai muncul dan membesar. Tapi apakah ini yang menyebabkan pembebasannya nanti? Karena kita tahu Indonesia negara hukum dan nggak mungkin karena masyarakat yang terus kemudian meminta, tiba-tiba dia akan dibebaskan begitu saja. Apa kira-kira penyebabnya? Coba kalian tebak. Yang pertama kita harus tahu bahwa kondisi sekarang ini itu lebih menguntungkan untuk Jessica Wongso dibandingkan 7 tahun yang lalu, saat media sosial belum bisa menciptakan hal-hal yang se-viral sekarang. Kasus ini seakan-akan bangkit dari kubur dan membuat semua orang mengarahkan mata mereka ke sana, terutama untuk anak-anak Gen Z dan juga generasi milenial yang tadinya mereka mungkin menganggap ini bukan konsumsi untuk mereka, mulai mempertanyakan mengapa dan bagaimana proses ini terjadi, serta mulai mencari tahu bagaimana proses peradilannya yang memang sangat kontroversial itu. Lalu faktor apa yang menjadi penyebabnya? Saya melihat bahwa ada dua faktor penting di sini akan menyebabkan Jessica Wongso ini bisa bebas di 2024 nanti. Dan ini saya melihat uniknya tidak berkaitan dengan proses hukumnya. Jadi tidak berkaitan dengan bukti dan fakta yang kemarin telah diujikan, serta bukti dan fakta yang memang akan ada nanti. Meskipun hal tersebut adalah sesuatu yang wajib ya, agar proses ini bisa dibuka kembali, novum atau bukti baru. Nah, sebelum saya menceritakan faktornya, kita akan tahu bahwa Jessica Wongso ini seperti menjadi media darling selama beberapa bulan ke belakang. Orang-orang ini membicarakan dan lebih memilih berpihak kepadanya, memberikan simpati dan kasihan. Dan di dalam alam bawah sadar mereka, orang-orang ini bisa saja berpikir bahwa Jessica di sini itu tidak bersalah. Tapi apakah betul Jessica seinosen itu? Yuk kita akan lihat faktor-faktornya dulu. Oh ya, sebelum saya lupa, sebelum saya mengatakan faktornya, kita akan tahu bahwa ya, selain apa yang terus kemudian ditayangkan oleh Netflix, faktor ayah Mirna di sini ini melengkapi simpati masyarakat dengan banyak hal yang terus kemudian menjadi keblunderan yang secara tidak langsung ini seakan-akan menjadikan beliau ini menjadi seorang yang antagonis di sini. Apakah betul, apakah salah? Tentu saja negara hukum harus tetap mengujinya. Tetapi pandangan dan juga asumsi dari masyarakat ini kan nggak bisa diukur. Dan pembuktiannya nggak bisa menggunakan teori hukum yang berlaku. Maka kita akan tahu bahwa meme-meme potongan video ini semuanya banyak yang lebih bersimpati terhadap Jessica dan terus kemudian beroposisi atau menentang ayah Mirna ini tadi. Maka kita masuk ke faktor pertama, penyebab mengapa Jessica Wongso bisa saja dibebaskan di 2024 ini. Yang pertama adalah kita harus tahu adanya asas yang mengatakan bahwa lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Maka hal ini bisa jadi menjadi penyebab orang-orang yang terus kemudian berpikir jika ini semua harus diperiksa dari ulang kembali, dicek kembali semua bukti yang telah ada dengan pembukaan kasus melalui bukti yang baru ini dan melakukan proses peradilannya ini satu kali lagi. Ditambah dengan kondisi Jessica yang sudah 7 tahun mendekam dalam tahanan, orang-orang di sini lebih menganggap bahwa ada 1 orang yang bisa saja terjebak tidak bersalah harus menjalani proses hukum yang
sangat menyakitkan ini. Dan sepertinya masyarakat lebih suka dengan cerita tersebut daripada yang sebaliknya. Nah, jika ini yang terjadi, maka bisa saja masyarakat di sini akan menekan secara tidak langsung. Sehingga faktor kedua ini sangat mungkin untuk terjadi. Di mana saking renyahnya kasus ini, maka ini akan bisa secara tidak langsung, secara sembunyi-sembunyi akan dipergunakan sebagai sebuah jalan untuk mencari simpati. Maka orang-orang yang membutuhkan simpati dari masyarakat ini semudah akan, ya sudah, saya coba akan membela atau ada di belakang Jessica. Bisa saja orang ini tidak memiliki keyakinan yang sama atas Jessica yang tidak bersalah. Tapi mereka ini memikirkan manfaat yang akan didapatkan saat dia ikut mendukung Jessica, yang otomatis akan pansos dan mendapatkan dukungan simpati pula dari masyarakat. Mungkin memang harus mengeluarkan sejumlah uang untuk menaikkan kasus ini dan membuat awareness kepada masyarakat. Tetapi mereka tentu saja memiliki kalkulatornya. Dan dengan perhitungan apapun, saat mereka nanti mendukung ini, mereka akan mendapatkan keuntungan akan hal itu tadi. Ini bukan orang-orang yang pernah terlibat dalam proses hukum yang sebelumnya. Dan ini bukan orang yang secara langsung akan ikut dalam kasus ini juga. Ini adalah orang-orang yang bisa saja di sini itu nempel tiba-tiba dan ingin terasosiasi dengan pendukungan terhadap Jessica ini tadi. Maka dengan dua faktor itu sangat besar kemungkinan Jessica ini bisa bebas di 2024 nanti. Apakah orang tersebut tidak terus kemudian memperkirakan, jangan-jangan kalau ternyata Jessica ini bersalah, artinya dia ini membebaskan satu orang yang memang bersalah di sini. Maka mungkin yang ada di pikiran orang tersebut adalah, ya sudahlah, ini juga bukan seorang koruptor yang makan uangnya rakyat. Ini bisa saja seorang wanita yang balas dendam, tapi terus kemudian bisa saja dia tidak berniat tapi terus kemudian wanita ini Itu yang ada di pikirannya bisa saja. Tapi apapun itu, dia tidak terlalu memikirkan akan ekses yang akan muncul dari ini semua. Ya mungkin mereka berpikir kalau ternyata Jessica di sini memang tidak bersalah, ya dia dapat manfaat dari pembebasan ini tadi. Dia akan dapat ya sebuah pembenaran atas apa yang dia lakukan ini. Tapi jika ternyata nanti pas semua sudah kiamat, terus kemudian kita akan tahu bahwa pembunuhnya nanti ternyata memang seperti apa yang dituduhkan selama ini, maka dia mungkin akan berpikir, ya sudah, this is for greater good. Ini mungkin adalah sesuatu yang harus dikorbankan untuk sebuah tujuan yang lebih besar. Tapi bukankah itu yang ada di pikiran psikopat dan penjahat yang melegalkan atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya? Dan bisa saja mereka berpikir, ya sudahlah, nanti apapun yang terjadi bisa saja ada sebuah cara yang akan bisa menjebloskan lagi Jessica ke dalam bui jika ternyata nanti terbukti bersalah juga. Tapi kalian harus tahu bahwa untuk kasus-kasus besar seperti ini ada banyak orang yang akan dimanfaatkan dengan hal itu tadi. Karena saat dunia digital ini mengintegrasikan segala hal, maka traffic, kemacetan, kelancaran sebuah hal ini bisa mengakibatkan kelancaran arus finansial dan juga kemacetan arus finansial yang itu bisa dipergunakan untuk keuntungan pribadi jika informasi tersebut kita ketahui. Makanya ini disebut sebagai teknologi informasi, di mana orang-orang akan bisa mendapatkan keuntungan bahkan dari sebuah berita baik atau buruk yang dia sebarkan. Tentu saja ini akan menyeret banyak orang ke dalam pusaran. Dan jika hal ini tidak dilakukan dengan hati-hati, maka bisa saja korban jiwa ini sangat mungkin bisa terjadi. Orang yang kaya akan jatuh menjadi miskin. Dan bisa jadi orang yang nggak bersalah akan bisa ikut masuk ke dalam penjara karena ini. Apakah kalian sependapat dengan saya? Ataukah kalian memiliki pandangan yang berbeda? Silahkan subscribe jika kalian menyukai channel saya. Dan sampaikan di bawah saya harus membahas konten apa lagi yang kita akan coba lihat ada konspirasi apa di belakangnya nanti. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.